Oke coy, jumpa lagi dengan Back End Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk belajar layaknya anak magang. Oke ya, sebelumnya Back End Magang mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Untuk yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar, sehat-sehat terus, biar ya bisa puasanya full lah gitu, nggak ada bolong-bolong, apalagi ya cuma tergoda-goda godaan yang remeh-temeh gitu. Ya gitulah ya. Jadi pada video kali ini nih, bagian magang bakal bahas, ini sebenarnya salah satu dari request ya dari seorang rekan lah, pengen dijabarin nih apa sih uh, istilahnya itu detailnya nih antara horizontal scaling dengan vertical scaling, kayak perbedaannya gimana, dan terutama itu adalah kapan kita pakainya gitu loh. Nah oke, jadi biar nggak banyak cincong, kita bakal masuk ke materinya ya. Oke, jadi kan intinya tuh karena teknologi ini terus berkembang gitu kan, terus user juga semakin banyak gitu kan. Intinya konsep skalabilitas itu ya penting sih gitu loh. Intinya sih apa sih skalabilitas itu? Kalau gampangannya gini, secara sederhana tuh skalabilitas itu adalah kemampuan sistemnya kita itu untuk menangani peningkatan dari beban kerja gitu loh. Nah, tinggal gimana caranya gitu kan. Nah, di sini yang bakal dibahas itu ada dua untuk namanya kita melakukan suatu skalabilitas, itu ada horizontal scaling dan vertical scaling. Ini dari gambar aja udah kelihatan ya, kalau ini kan vertical scaling misalnya gini nih, dari yang dia kecil kita jadiin gede. Tapi kalau horizontal scaling itu dia dari sedikit kita jadiin banyak. Gampangannya seperti itu, sederhananya seperti itu. Jadi tuh kita masuk aja langsung ya sini. Nah, kita mulai ke vertical scaling dulu. Jadi intinya tuh yang kita tingkatkan kalau dari saat kita melakukan vertical scaling itu adalah komponen dari si infranya ini gitu loh. Misalnya ini CPU-nya yang kita tingkatin, atau kapasitas RAM-nya yang kita tingkatin, ataupun yang lain-lainnya. Intinya tuh si servernya ini sendiri atau si komputer yang kita jadikan servernya ini sendiri yang kita perbesar. Itu spesifikasinya yang kita perbesar. Bisa CPU-nya, bisa RAM-nya, ya yang tadi lah ya udah disebutkan gitu. Jadi misalnya tuh kalau dari aplikasi kita nih atau sistem kita itu mengalami bottleneck lah istilahnya, itu pada server tunggal kita ini gitu. Nah, bottleneck itu misalnya karena itu kurang, kayak ada kekurangan dalam daya komputasi ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, daya komputasi. Jadi kayak misalnya si komputernya itu menyelesaikan suatu logic gitu loh, atau suatu proses. Nah, di situ dia lambat karena daya komputasinya kurang. Daya komputasi kurang tuh kayak mana sih Bang ya? Misalnya spesifikasinya kurang tuh, ternyata misalnya RAM-nya nih cuma 2 nih, nggak cukup kalau untuk melakukan proses yang seperti ini gitu. Jadi ketika komputasinya yang kurang memadai gitu ya, nah kita tingkatkan secara ya infrastrukturnya ini gitu loh, kita lakukan vertical scaling gitu. Jadi apa ya, intinya tuh si apa sih nama bilangnya tuh, sorry kok jadi belibet saya nih, si server ini sendiri, terus si komputer yang kita jadikan sebagai server ini yang kita perbesar lah ya kapasitas penanganannya gitu. Jadi bukan dia jadi banyak, tapi kita gedein ya seperti itu. Kenapa digedein? Karena kemampuan komputasinya tadi yang tidak memadai untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Dia seperti itu ya. Kalau analoginya tuh kayak gini, misalnya saya nih dengan badan saya segini, itu disuruh misalnya mindahin barbel yang beratnya 2 kilo dari titik A ke titik B gitu. Titik A-nya tuh ke titik B tuh misalnya dengan jarak 3 meter aja gitu. Nah, 2 kilo ini masih bisa nih, mungkin masih selesai lah dalam 1-2 detik. Terus ditingkatin lagi, ternyata prosesnya tuh saya tuh harus mindahin barbel yang tadinya 2 kilo sekarang jadi 5 kilo, masih bisa.
10 kilo masih bisa, 20 kilo masih bisa, walaupun mungkin sudah akan melambat nih saya prosesnya. Nah, akhirnya misalnya saya harus melakukan misalnya memindahkan ini si barbel tadi yang dari titik A ke titik B itu yang 50 kilo sekarang. Nah, itu badan saya udah nggak bisa tuh. Akhirnya digantilah saya sama aderai misalnya seperti itu. Nah, ini vertical scaling itu seperti itu kalau analoginya ya. Jadi kayak si pelakunya nih yang digedein gitu. Oke. Terus kita lanjut horizontal scaling. Jadi kalau horizontal scaling ini ya lihat dari gambar ini aja kita udah bisa paham ya. Jadi si instance-nya kita perbanyak gitu loh. Atau kalau gampangan yang ngomong ya, komputer yang buat server itu yang kita banyakin gitu loh. Kita tambah. Jadi kalau bahasa yang lebih teknisnya misalnya horizontal scaling ini kita tuh menambahkan lebih banyak instance ke cluster kita seperti itu. Nanti seperti itu ya. Jadi kalau kasusnya misalnya awalnya tuh kita punya 2 atau 1 lah gitu, 1 node gitu untuk menjalankan backend kita. Terus tiba-tiba terjadi peningkatan request. Atau misalnya ya kita sebut terjadi spike gitu ya. Itu ada di video saya sebelumnya, boleh dilihat apa itu spike. Ini ada lonjakan request di situ dan akhirnya ya single node tadi dia udah nggak bisa menghandle itu semua gitu. Akhirnya kita lakukan penambahan jumlah node-nya. Misalnya tadi dari 1 sekarang jadi 4 seperti itu. Jadi nantinya request tersebut tuh bakal didistribusikan merata gitu ke setiap node servernya itu tadi gitu. Jadi beban kerjanya lebih terbagi. Intinya seperti itu. Nah, perbedaannya jelas ya. Kalau yang tadi kita perbesar si servernya, perbesar dalam arti adalah misalnya CPU-nya atau RAM-nya. Nah, kalau ini kita perbanyak si servernya itu sendiri dengan ya spesifikasinya masih sama seperti intinya seperti itu. Waduh, belibet banget saya, maaf ya. Nah, tentunya ini tuh ada kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini yang bakal kita bahas nih. Dengan kita tahu di mana kelebihannya masing-masing, yaitu kita nanti akan bisa menentukan kapan kita harus pakai gitu. Oke, jadi ini gambarannya ya si horizontal scaling dan ini vertical scaling gitu. Nah, intinya kalau dari gambar ini aja kan kita bisa lihat di sini tuh horizontal scaling ini kita bisa melakukan skalabilitas yang terdistribusi intinya gitu loh. Jadi ini ada load balancer di sini dan ini node server kita seperti itu. Jadi dengan istilahnya kita menambahkan instance baru dan itu yang akan membagi beban kerjanya. Jadi beban kerja didistribusikan ke node-node yang ada seperti itu. Jadi ini akan meningkatkan ya keandalan dari aplikasi kita seperti itu. Dan ini misalnya kan kita melakukan penambahan instance gitu kan. Dan ini kan sebenarnya lebih mudah ya, karena mudahnya itu maksudnya dalam arti mudah diterapkan gitu loh, karena nggak akan terjadi perubahan apa-apa pada si aplikasi kita gitu. Jadi ini kan servernya udah di sini aja nih aplikasi kita ini. Nah, ini kita gampang itu kayak kita replika gitu loh. Dia jadi ada beberapa sistem yang sama atau back end sistem yang sama dengan istilahnya di node-node yang berbeda gitu, dan menjalankan tugas dan fungsi yang sama seperti itu. Jadi penerapannya itu lebih mudah lah. Yang intinya ini juga bisa kita ambil kelebihannya adalah dia tuh fleksibel gitu loh. Kita nggak harus selalu langsung menyediakan sekian node ini atau sekian komputer yang kita jadikan sebagai server ini. Karena biasanya untuk melakukan auto scaling ini kita ada namanya HPA ya, seringnya disebutnya horizontal pod auto scaling gitu. Jadi kita lakukan auto scaling gitu. Misalnya tadi ya kasusnya adalah 1, terus kita kasih istilahnya kasih komen atau kasih perintah kalau nanti requestnya sekian, di mana trafficnya udah tinggi, nah dia akan melakukan penambahan node lagi gitu. Jadi nanti akan jadi banyak seperti itu. Nanti kalau itu udah selesai, keadaan lonjakan request sudah selesai, dia bisa balik lagi
ke satu lagi, nggak harus banyak terus gitu. Ini pernah saya bahas ya di masalah sistem desain di video saya sebelumnya gitu, tentang kenapa sih melakukan horizontal scaling itu. Cuma ini agak lebih ke perbandingannya lah sekarang ya sama vertical scaling ya, seperti itu. Nah, kalau si vertical scaling ini tentunya karena kan yang kita update tuh hanya komponen ya, jadi ya implementasinya juga mudah gitu loh, karena dia nggak ngaruh kemana-mana. Pokoknya kita gedein aja, yang tadinya misalnya RAM-nya 2 GB ini jadi 4 GB seperti itu, atau yang tadinya 4 GB jadi 8 GB. Nah, ini juga istilahnya secara manajemennya lebih mudah gitu loh, dan biayanya lebih terkendali ya, karena relatif kalau untuk kita meningkatkan kapasitas dari node kita tuh itu lebih ekonomis daripada kita memperbanyak node kita gitu loh. Nah, jadi tapi sih itu relatif ya. Cuma intinya untuk horizontal scaling walaupun vertical scaling itu ada sama-sama biaya. Intinya ada masalah di biaya semua ya, kekurangannya gitu. Terutama ya ini tadi, karena dia akan memperbanyak instance gitu yang kita gunakan gitu kan. Nah, cuma di luar biaya itu, ketika kita hanya melakukan seperti ini nih, melakukan vertical scaling, itu berarti kan kita tetap hanya pada satu server tunggal gitu loh, hanya pada satu node ataupun instance, apapun nyebutnya, pokoknya intinya satu komputer yang kita jadikan server tuh tunggal di situ aja gitu. Nah, ini yang tentunya akan ya meningkatkan istilahnya itu SPOF, single point of failure gitu. Jadi single point of failure tuh apa sih Bang? Intinya tuh kayak dia tuh merujuk ke kayak misalnya bagian sistem itu yang kalau gagal, itu gagalnya tuh ngaruh ke semuanya gitu loh, secara keseluruhan. Nah, ketika ini cuma satu server tunggal tuh kita akan memiliki kecenderungan ke arah situ, ke single point of failure gitu loh. Nah, bedanya sama yang ini apa Bang? Ya ini tadi misalnya di node yang satu ini dia failure gitu, dia error di sini, dia mati. Ya beban request tadi kan bakal didistribusikan langsung ke node-node yang masih tersedia. Nah, di sini kelebihannya nih untuk menghindari si single point of failure tadi gitu loh. Jadi intinya pemilihannya tuh kita harus mikirin itu juga ya, selain biaya kita pilih nih kita lagi kebutuhannya di mana. Apakah kita memiliki sistem yang terdistribusi ataukah kita memiliki bottleneck yang ngarahnya tuh ke satu server tunggalnya aja, seperti itu. Jadi ya pasti semua akan punya istilahnya tuh kondisi-kondisi yang efektif gitu loh. Oke, mari kita lanjut ya. Nah, jadi kalau ditanya kapan masing-masing kita menggunakannya ini, jadi kapan masing-masing ini gunakan? Kalau secara simpelnya adalah ketika kita melakukan horizontal scaling itu ketika aplikasi yang tadi saya udah sebut ya, memiliki arsitektur yang terdistribusi gitu loh. Jadi emang aplikasi kita udah dirancang dengan arsitektur yang terdistribusi. Jadi beban kerja ini kita distribusikan secara merata gitu kan, di antara beberapa instan atau virtual machine kita gitu. Jadi ini memungkinkan aplikasi kita tuh untuk grow gitu, berkembang secara linear aja gitu. Jadi untuk menghandle banyak request kita lakukan pengembangan aplikasi kita tuh secara linear, jadi seperti itu. Jadi kapan kita menggunakan ya kalau kita membutuhkan keadaan seperti itu tadi. Lalu kedua itu saat terjadi spike yang tadi saya sudah jelaskan ya, saat terjadi lonjakan request gitu. Karena lonjakan request ini bukan masalah di komputasi gitu, tapi masalah di seberapa banyak yang bisa menghandle. Jadi kalau kita analogikan ini ibaratnya tuh Kage Bunshin-nya Naruto gitu loh. Dari satu Naruto jadi banyak Naruto. Jadi misalkan ada sekian problem dengan banyak Naruto, tentunya problem-problem tersebut bisa terselesaikan masing-masing lebih cepat. Bisa ditangani masing-masing tanpa menunggu gitu loh. Nah, kalau yang vertikal yang mana ya? Ibarat Naruto lagi ya Naruto dengan Sage modenya gitu. Dia lebih kuat. Nah, itu secara vertikalnya. Horizontalnya Naruto dengan Kage Bunshin. Ini buat yang nonton Naruto ya. Cuma ya saya yakin Naruto pada ngerti lah ya. Kage Bunshin itu yang Naruto bisa jurus jadi banyak. Nah, kalau yang Sage mode itu yang Naruto jadi mode petapa itu yang dia jadi lebih kuat gitu. Dia seperti itu. Nah, terus tentunya
kita melakukan horizontal scaling itu ketika kita ingin meningkatkan fault tolerance kita. Apa sih maksudnya? Ya paling gampang ya contoh yang tadi di single point of failure. Di situ fault tolerance kita akan lebih tinggi karena ibarat ada satu instan yang fault, nah request itu bisa didistribusikan ke yang lain gitu. Nah, kalau vertikal ini kapan? Ya ketika aplikasi kita mengalami bottleneck pada satu titik aja gitu loh. Jadi kayak misalnya kita butuh cepat untuk meningkatkan performanya gitu tanpa harus melakukan yang ribet-ribet lagi, kayak kita mikirin berapa harusnya instannya nanti ya kalau misalnya lagi banyak, atau kalau kita kayak masalahnya itu benar-benar cuma di komputasinya aja gitu. Jadi ini kalau saya ke kasus nyata ya, itu saya pernah kasus seperti ini. Jadi di salah satu tempat saya pernah bekerja itu misalnya kita menggunakan Elasticsearch untuk proses pencarian ngomong itu availability room tuh, kayak room yang tersedia dari penginapan gitu. Nah, dengan banyaknya request dan banyak filter untuk melakukan pemfilteran dari room availability itu. Nah, di situ kan kita menggunakan search engine database, yaitu si Elasticsearch. Nah, saat itu search engine database-nya itu sudah berjalan pada 3 node dengan kemampuannya masing-masing. Nah, ternyata dengan 3 node ini, ternyata CPU usage-nya itu tinggi 3 node ini gitu loh. Jadinya secara komputasi dia berat nih untuk menjalankan proses filtering data untuk pencarian tadi gitu. Nah, akhirnya yang kita lakukan adalah untuk ini yang tadi saya bilang, ketika aplikasi kita mengalami bottleneck pada satu titik, itu tadi tinggal untuk filtering itu aja, dan kita membutuhkan peningkatan performa singkat tanpa perubahan arsitektur gitu. Jadi kayak kita nggak harus mikir nanti dia ada berapa node, ada berapa instan. Kita cukup mikirin di kapasitas si node-nya itu sendiri atau si servernya itu sendiri dalam melakukan komputasi. Nah, saat itu adalah kita naikkan yang tadinya kan tadi saya bilang ada 3 node ya, dan setiap node itu memiliki RAM misalnya 4 misalnya. Jadi 4, terus CPU-nya 2 core seperti itu. Nah, akhirnya kita naikin tuh yang tadinya 4 misalnya kita naikin kalau cache-nya ya akhirnya itu kita naikkan jadi 30 GB misalnya. Nah, kita taruh dari yang 4 tadi ke 30 GB. Nah, ini yang dimaksud dengan vertical scaling gitu. Jadi kapan gunakannya ya seperti tadi ketika kita membutuhkan peningkatan performa yang singkat banget gitu tanpa ada bingung-bingung mikirin perubahan arsitektur lagi gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi kapan kita makainya gitu. Nah, kalau ditanya kapan kapan lagi, kalau ditanya mana yang lebih bagus, Bang? Sebenarnya semua sama-sama bagus, tapi ya tergantung kebutuhan. Nah, kalau idealnya adalah seperti apa? Idealnya ya di-combine. Contoh kasus yang saya tadi. Saya punya node yang menjalankan search engine database yang tadinya node-nya itu kapasitasnya RAM-nya adalah 4 GB dinaikin sampai ke 30 GB. Nah, di situ juga punya untuk secara horizontal scaling-nya. Di situ node-nya pakai nggak cuma 1 tapi ada 3. Jadi ada 3 instance di situ gitu. Idealnya seperti itu, kita combine nih 2 proses ini, horizontal scaling dan vertical scaling. Bagusnya idealnya begitu. Cuma itu tadi kembali lagi tergantung ke kemampuan biaya yang kita bisa alokasikan gitu ya. Jadi kita bisa pilih salah satu, cuma ya ada kalanya nggak bisa nih kita cuma milih salah satu. Pasti kita bisa kita harus combine dua-duanya seperti itu. Jadi garis bawahnya di sini tadi ya, untuk vertical scaling itu adalah ketika masalah itu atau bottleneck itu adalah di komputasinya. Nah, kalau horizontal scaling itu masalahnya adalah seberapa banyak request ini yang harus ditangani seperti itu. Jadi nggak cuma seberapa berat requestnya, tapi seberapa banyaknya. Nah, baiknya gimana ya, ini kita combine seperti itu. Oke, kira-kira gitu aja sih dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf, boleh ditambahin di komen. Jangan lupa support terus Backend Magang ya, subscribe, like, terutama share ya, biar ya banyak teman-teman kita yang bisa mungkin lagi mengalami masalah yang sama bisa terbantu dengan apa yang saya sharing ini gitu.
Jadi gitu aja, sekian dari saya. Selamat menunaikan ibadah puasa sekali lagi, dan terima kasih. Salam back end magang.